Para mujahidin alhamdulillah. Salat wahidah saja solawat yang dirangkaikan dengan ajaran-ajaran, doa-doa, perjuangan, bahkan untuk alam semesta, untuk negeri tercinta para mujahidin. Ajaran yang gilang gemilang sebagaimana ajaran lillah dan billah. Lillah artinya semata-mata, semua perbuatan kita yang bersifat wenang, sunnah dan wajib, semuanya harus disertai niat ibadah semata-mata, lain tidak pada Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu itu kita mengosongkan yang ada hanya untuk Allah semata-mata. Kalau seperti Siti Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang aulia wanita, pada waktu itu munajatnya diantaranya redaksinya, ya Allah, aku mengabdi padamu bukan karena menginginkan surgamu dan bukan karena takut pada nerakamu. Ini insya Allah kali ini nggak salah. Tidak berarti Siti Rabi'ah itu menolak surga, tidak. Tidak berarti Siti Rabi'ah itu tidak tertarik di bank-bank Allah. Tidak berarti tidak takut ancam Allah, tidak. Itu tidak menjadi acara. Acara adalah hanya dia jatuh nafsi yang selalu kalah dengan nafsunya. Maka dia memfokuskan musyahadahnya hanya dia dan Allah. Sebagai Nabi Adam alaihissalam, Rabbana, hanya Allah lain tidak. Zalamna, aku zalim dosa ya Allah. Begitu Nabi Yunus alaihissalam, tidak ada yang lain-lain. Rabbana, subhanaka, maha suci engkau. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Maha suci engkau, tiada Tuhan selain engkau. Sungguhnya aku zalim. Hanya yang kelihatan hanya Allah dan dirinya yang zalim. Dan ada kaidah di Al-Quran, masya Allah, sesuatu yang menimpa dirimu berupa kebaikan, sandarkan itu dari Allah. Berupa keburukan dari nafsumu, maka pada waktu itu tidak ada acara iblis dan terus tidak ada. Yang ada hanya Allah dan kemandirinya. Di saat manusia dia memandang sesuatu, ini awal dari ada kondisi hancur atau jaya. Suatu contoh awal memandang sesuatu, seperti pengalaman Ra'isul Muqarrabin, dia memandang kepada Nabi Adam dengan pandangan status yang tidak baik. Fokus musyahadahnya pada Allah dibagi dan yang lainnya. Bagi itu ada suatu kelemahan. Apalagi bagi dengan status tidak ada hubungan pada yang Allah itu, sebab pertentangan. Kemudian musyadah pada dirinya, pada kepentingannya, sehingga hancur sampai ana khairum minhu pada musyadah. Gara-gara melihat lain dengan yu'ti kulladzi haqqin haqqah lain. Para mujahidin wal mujahidat yang kami hormati, mengapa ahli tasawuf dia cenderung tidak mau keluar dari kamarnya, dari masjidnya, dari tempat penyepiannya? Di saat mereka keluar atau orang maksiat, pada waktu dia tidak menyaksikan fami nafsik pada dirinya sendiri. Setelah itu pulang di rumah sudah berubah hatinya, sulit untuk ingat pada Allah Ta'ala. Maka wahidiyah ini supaya senantiasa melaksanakan hasanatin faminallah, sayyatin faminapsik, di samping la billah, di samping yu'ti kulladzi haqqin haqqat taqdim aham balah sumalang fa'fa.
Mari para mujahidin wal mujahidat, sekarang kita koreksi di diri kita masing-masing. Jangan-jangan kita di situ kita tidak merasa para mujahidin wal mujahidat. Mari dalam kehidupan ini kita sering memandang sesuatu. Benarkah kita di saat memandang suatu kebaikan langsung kita pada Allah arahnya? Kebaikan dari Nabi kita, dari Sultan Aulia, dari gurunya, dari aulia, dari orang tuanya, bahkan kebaikan dari diri sendiri sekalipun. Apa kita sudah langsung ingat Allah ini dari Allah para mujahidin? Kalau kita tahu kelemahan, kenegatifan, keburukan, sudahkah pada waktu itu kita teringat aku yang salah, dosa, zalim dan sebagainya. Sebagai Nabi Adam yang kelihatannya dosanya, Nabi Yunus juga demikian para mujahidin. Quran pun memerintahkan demikian para mujahidin.